Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, boleh di subscribe. Terima kasih banget yang udah bantu subscribe ya. Dan pastinya subscribe kamu akan sangat berguna untuk Sora mengembangkan YouTube channel ini. Ya, oke. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe biar membantu Sora untuk mengembangkan channel ini pastinya ya. Yuk kita mulai pembacaan hari ini. Pembacaan hari ini temanya adalah yang bertekad bulat untuk menemui kamu ya. Jadi ada orang yang sudah bertekad bulat untuk menemui kamu ya. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya? Mari kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Sora di sini punya sebuah kartu man ya. Ini hanyalah bukan berarti harus laki-laki ya. Ini hanyalah sebagai penanda atau signifikator aja. Oke, kita mau lihat dulu. Siapakah dan bagaimana cerita kalian ya yang bertekad bulat akan menemui kamu. Oke. Yang pertama ada kartu lili. Oke, Sora akan tebar dulu semua kartunya, sabar ya. Nice. Birds. Key. Dog. Moon. Sun. Wow. Kartu berpasangan di sebelahnya keluar berbarengan. Dan Rider atau Cavalier. Oke. Di sini kalau yang Sora lihat, kita lihat dulu ciri-cirinya siapakah orang ini ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu banyak ya dari kalian itu yang sudah berjalan cukup lama dengan orang ini. Artinya hubungan ini sudah dijalankan dengan cukup serius. Karena sudah berjalan cukup lama. Dan kalau Sora lihat di sini, ada beberapa itu yang memang lebih tua dari kamu, baik secara umur ataupun secara pemikiran ya. Orangnya sebenarnya adalah orang yang gampang gugup atau gampang resah. Jadi orangnya gampang nervous gitu ya, gampang sekali kepikiran gitu kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya bisa hal-hal yang kecil-kecil itu bisa menjadi sesuatu yang dipikirkan yang lama-lama mengganggu kesehatan dia secara mental. Jadi memang orangnya agak cenderung gampang stres beberapa ya. Nah, orang ini ada yang bekerja berhubungan dengan media, berhubungan dengan public speaking, banyak ngomong ya, sosial media juga ada. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sebenarnya adalah orang yang kalau Sora lihat beberapa ya, itu adalah berawal menjadi teman baik, berawal dari teman baik kamu dulu. Ya, ada beberapa yang juga merasa ya bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang penting. Oke. Dan kalau Sora di sini, orang ini itu banyak mobilitasnya. Artinya orang ini banyak bergerakan dalam hidupnya dia ya. Bisa saja memang dia aktif hidupnya, banyak bergerak, banyak kegiatan, banyak kerjaan, itu juga bisa. Ya. Atau orang ini memang yang secara tidak konstan ya. Itu banyak yang nggak konstan dalam hidup kamu. Jadi mungkin ada yang on off juga. Oke. Dan orang yang di satu sisi orangnya bisa sangat dominan ya, ada orang yang di sini hangat, tapi di satu sisi juga dia orang yang banyak memakai intuisinya dia. Ya, dia banyak memakai intuisi, tapi di satu sisi orang yang hangat. Ya, orang ini itu juga dalam satu sisi ya, orangnya itu untuk mengambil hati dia atau masuk ke dalam diri dia, itu kadang-kadang butuh sebuah pendekatan untuk bisa masuk ke dia. Ya, membuka kunci hatinya dia itu juga tidaklah mudah ya. Nah, kalau Sora lihat ini, perjalanan bersama dengan orang ini itu sebenarnya memang sudah dilihat ya. Orang ini sudah banyak sekali merasakan sebuah ketulusan dari kamu. Memang benar-benar tulus, memang benar-benar lembut, memang benar-benar memberi. Itu yang membuat dia itu sebenarnya selalu datang lagi ke kamu. Ya, meskipun dia pergi atau menjauh karena apapun itu alasannya, ya, tapi dia selalu melihat bahwa ada kelembutan, kesabaran, dan banyaknya pengalaman dari kamu yang membuat dia itu kembali lagi ke kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada dari segi intuisi dan perasaan dia itu yang banyak terkoneksi sama kamu. Jadi dari awal kenal, dia rasanya sudah seperti sangat lama gitu loh kenal sama kamu.
sudah ngerasa kenal lama. Sehingga intuisi itu tidak bisa dibohongi. Intuisi itu merasa nyaman, ya. Intuisi itu merasa nyaman, dan kalau Sora lihat di sini ada diri dia itu yang merasa bahwa intuisi dia itu pun berkomunikasi sama dia gitu. Artinya intuisi dia itu selalu mengarahkan dia itu untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, ya. Dan pada saat ini mungkin kalian tidak berkomunikasi, kalian itu juga berjauhan dan sebagainya. Itu membuat dia itu resah, intuisi dia itu resah, pikiran dia itu resah, kayak pingin segera pingin ketemu kamu, pingin segera datang ke kamu gitu loh, ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini kuncinya cuma satu, dia butuh akan kamu, dia butuh seorang sahabat, dia butuh seorang kawan, bukan cuma pasangan. Tapi kalau Sora lihat di sini, ini bahasa Indonesia tuh kadang-kadang terbatas dengan pemilihan kata, ya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris itu companionship, seseorang yang bisa menemani. Menemani itu bukan cuma sebagai seorang teman, ya, tapi sebagai pendamping, menolong, membantu. Karena kamu adalah seseorang yang menjadi kunci buat hatinya dia. Nih lihat nih, gambarnya gembok ada kuncinya. Artinya dia tahu bahwa orang yang dia pingin ada di samping dia, nemenin dia dan bantu dia itu kamu, ya. Dan Sora lihat di sini ada keinginan dia itu yang pingin bisa komunikasi lagi sama kamu, bikin bisa ngomong lagi sama kamu, pingin bisa segera ngobrol lagi sama kamu. Jadi itu sih kalau yang Sora lihat, ya. Sebenarnya kuncinya adalah komunikasi. Jadi mungkin orang ini memang sudah putus komunikasi sama kamu, ya, sudah cukup lama, ya. Yang membuat dia semakin lama nggak komunikasi, ya semakin gak tenangnya juga semakin lama, ya. Di sini kalau Sora lihat ada energi dari keseimbangan juga, ada bulan dan ada matahari. Artinya orang ini tuh bisa saja memang siang malam itu tidak berhenti-hentinya selalu datang kepikiran untuk bergerakan ke arah kamu, ya. Dan dia tahu kesetiaan kamu, loyalitas kamu, bagaimana kamu selama ini mendampingi dan menemani dia, itu menjadi sesuatu yang selalu membuat dia kepingin balik lagi, ya. Dan yang dia ingat sama kamu tuh segala pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman baik pastinya, ya. Pengalaman itu yang jadi tidak bisa dilupakan begitu saja, memori itu tidak bisa dilupakan begitu saja, ya. Intuisi dan keterikatan ada. Kenapa? Karena under the deck pun ada tree, ada koneksi secara spiritual, ya. Memang sudah jelas ini ada berakar, ada koneksi secara spiritual yang kokoh berdiri di antara kalian. Kokoh berdiri, artinya hubungan koneksi yang kokoh berdiri, ya. Jadi walaupun dalam kesendirian dia, dalam kalian gak koneksi dan sebagainya, tetap ada yang namanya dia itu terkoneksi sama kamu. Tetap saja hubungan itu ada, gitu, ya. Kita sekarang mau coba lihat apa sih kemungkinan yang kemarin bisa menjadi sebuah faktor yang menjadi kendala lah, ya, let's say di antara kalian. Ini mungkin banyak dari kalian yang mempunyai energi yang sangat positif sehingga memori yang ditinggal pun sesuatu yang positif. Jadi untuk kamu yang ingin terus mempertahankan energi yang positif dan ketenangan batin sehingga bisa terkoneksi terus secara positif dengan orang-orang di sekitar kamu bisa banget beli gelang kupu-kupu ini, ya. Soul bracelet, ya. Jangan lupa kamu bisa order cuma 165.000 aja. Di kolom bawah ada linknya, ya. Kalau dipakai juga sangat cantik. Sudah Sora booster dengan energi healing untuk menambah karisma dan kelemah lembutan. Sora tidak akan menjelaskan berpanjang lebar lagi. Kalau kamu sudah sering nontonin videonya Sora, pasti sudah sangat kenal sekali dengan energi gelang ini. Murah tapi tidak murahan, ya. Sora handle sendiri semuanya, pemesanan cepet-cepetan, ya, baik PO maupun udah ready, tapi Sora utamakan yang PO, ya. Oke. PO Sora aja kemarin batch yang pertama sudah penuh. Oke. Jangan lupa, ya, teman-teman, ya. Cantik banget. Untuk teman-teman yang cowok sabar, lagi di jalan. Lagi Sora pesen. Oke. Kita mau lihat apa sih sebenarnya mungkin kemana menjadi isu di antara kalian. Ini adalah tentang penundaan, ya. Artinya ada delay di sini, ada penundaan. Artinya ada pergerakan-pergerakan dia yang sebenarnya tidak lancar di dalam hidupnya dia, ya. Banyak hal itu yang mungkin
naik turun dalam hidupnya dia, banyak perubahan-perubahan, ketidakstabilan yang membuat dia pun akhirnya nggak stabil hubungannya sama kamu. Bisa nggak stabil dalam banyak hal, bisa nggak stabil soal masalah hidup, fokus hidup, karir, kerjaan, kehidupan, ya. Dan ada juga sebuah ketakutan atau mungkin ketidakyakinan untuk yang namanya bisa berkomunikasi atau bisa melanjutkan hubungan yang lebih serius. Jadi kalau surat sini, ini juga bisa saja melibatkan banyak orang. Ya, artinya, ya bisa saja dia dalam kondisi atau situasi yang tidak kondusif, kerjaannya dia, keluarganya dia, dan semua itu tidak stabil. Ya, di sini juga ngomongin tentang masalah kebingungan. Ya, banyak sekali yang membuat hubungan ini tertunda karena adanya kebingungan dan ketidakpastian. Tiada lain dan tiada bukan tentang salah satunya masalah keuangan. Karena masalah keuangan ini adalah masalah keuangan mungkin saja bukan cuma yang tadi Sora bilang, bukan cuma masalah keuangan buat kalian, tapi juga melibatkan orang lain, keluarga dia, kerjaan dia, ya. Jadi di sini adalah ada satu penundaan, ketidakpastian segala sesuatunya, salah satunya dilatar belakangi oleh banyak sekali kompleksitas yang tinggi dan masalah keuangan. Banyak sekali hal yang masih harus direncanakan, banyak sekali hal yang harus banyak sekali yang belum jelas, banyak sekali hal yang belum terbuka. Artinya, bisa saja banyak hal yang dia belum buka ke kamu. Kebingungan-kebingungan dia, ketakutan-ketakutan dia, situasi-situasi keuangan dia yang masih dia tutupin. Mungkin dia masih punya banyak hutang, mungkin dia masih punya banyak cicilan, mungkin dia masih punya banyak tanggungan, dan banyak sebagainya. Ya, yang bisa saja dia belum siap untuk mengungkapkannya ke kamu gitu. Makanya dia pun sering sekali tidak stabil di dalam hidup kamu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat, lalu kenapa sih dia itu sekarang sudah bulat pingin menemui kamu? Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mau lihat ya, kenapa dia ingin segera bertemu dengan kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, dia masih tertarik dengan kamu, ya. Dan ada ikatan tadi Sora sudah bilang. Dan bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu, itu menjadi energi yang menarik dia, ya. Dan kamu itu energi yang selalu percaya dan yakin dengan mencintai diri, menerima diri, hal-hal positif akan bisa dalam hidup kamu, akan ada dan hadir dalam hidup kamu, ya. Selain dari itu juga, ya, energi ketenangan kamu, kecerdasan kamu yang memancar, kelemah lembutan kamu, ya, yang selalu pasrah dan ikhlas, membuat dia itu selalu merasa nyaman berada di dekat kamu, ya, dan ingin selalu bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Jadi kayak ada kerinduan dari batin yang terdalam untuk bisa merasakan kebahagiaan kembali, dan kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini banyak yang merasa bersyukur untuk bisa mengenal kamu, bisa tahu kamu, energi kelemah lembutan kamu banyak membantu dia dan berproses dia. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak yang di sini bertumbuh, jiwa dia itu setelah menjauh dari kamu bertumbuh, berkembang, ya, dan menjadi menyadari banyak hal, banyak pikiran dan hatinya yang terbuka, ya, setelah sudah banyak sekali merenung dan berpikir dan mengerti artinya kehadiran kamu di dalam hidupnya dia. Artinya kamu berkontribusi terhadap bertumbuhnya dia di dalam hidupnya dia. Berarti hubungan ini memang hubungan yang mendalam, karena kamu membuat dia juga bisa menyelesaikan sisi-sisi shadow di dalam dirinya dia, sisi-sisi yang tidak baik, sisi-sisi ketakutannya, sisi-sisi kekhawatirannya, ya. Kamu membuat dia itu bisa melihat dan memahami dan menyadari untuk berproses. Jadi kamu secara mendalam membuat dia itu mengerti segala sesuatu, dan dia tidak bisa melepaskan kamu. Kehilangan kamu menjadi sesuatu yang teramat sulit, ya. Karena itu dia ingin bisa menemui kamu lagi segera, ya. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu, ya. Orang ini tuh ingin ada kamu terus. Kenapa? Kalau sampai nggak ada kamu, kalau sampai kehilangan kamu, Sora melihat dia tidak siap, ya. Dan dia merasa bahwa intuisi dia pun tidak bisa dibohongi, akan selalu ada energi yang menarik kembali,
ya. Dan terkadang dia pun tidak bisa mengenali energi itu. Kenapa kok aku nggak bisa kontrol diri aku ya? Kok aku selalu kepingin ke kamu lagi? Ya. Banyak sekali pembelajaran yang dia renungi, yang dia dapatkan dari koneksi kalian. Ya. Banyak sekali pembelajaran yang dia dapatkan dari koneksi kalian. Ya, sehingga kamu itu menjadi sosok besar di balik cerita hidupnya dia yang tidak biasa. Ya. Dan kamu membuat dia yakin dan percaya kalau apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin, ya. Jadi artinya orang ini itu banyak sekali perenungan, pemikiran sampai dia itu bisa bergerak ke arah kamu. Ada pembelajaran yang mendalam, ya. Artinya keinginan dia itu untuk ketemu sama kamu dasarnya itu sangat kuat dan mendalam. Jadi Sora, apa yang akan dia lakukan kalau dia bertemu dengan kamu? Oke. Kita lihat saja secara garis besar apa yang akan dia temui atau apa yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu kalau menemui. Dia pingin kembali belajar, ya. Dia pingin mengajak kamu, yuk kita sama-sama saling belajar. Tapi kalau sholat di sini dia pingin tahu kamu lebih jauh, pingin memperlakukan kamu dengan lebih baik, pingin mencoba membina hubungan dengan lebih bagus. Artinya orang ini pingin mengalami proses lebih lanjut dengan kamu, ya. Itu kalau yang Sora lihat. Dan Sora lihat di sini orang ini pingin berjuang bersama-sama dengan kamu. Yang pasti, kalau kemarin ada ketakutan dan keraguan-raguan dia, apalagi tentang masalah finansial dan keuangan, dia pingin kayak kali ini belajar gimana sama-sama, yuk kita mulai dari nol, yuk kita bangun masa depan tentang keuangan sama-sama, ya. Perjuangan yang bertahap tapi berarti. Dia pingin bangkit. Hubungan kalian selama ini tuh sudah seperti mati suri, ya. Hubungannya selama ini sudah tertidur gitu loh, ya. Kalau Sora di sini, dia pingin bangkit. Hubungannya ini jadi sesuatu yang lebih positif, ya. Dia pingin membawa kebaikan di hubungan ini buat kamu dan buat dia. Apa yang dia inginkan atas hubungan ini? Tuh kan, dia menginginkan keberhasilan, kesuksesan, ya. Bisa sama-sama membantu kamu, bisa membantu dia, bisa ke arah yang pencapaian gitu loh. Langkahnya itu tujuan akhirnya adalah pencapaian akhir. Ada kesuksesan hubungan, berarti artinya dia tuh pingin bahwa hubungan ini setelah sudah mati suri bisa bangkit dan menjadi sesuatu yang sukses dan berhasil. Mati suri itu mati sementara, ya. Kalau bingung bisa di Google lagi. Karena dia tahu dan meyakini bahwa alam semesta ini telah mempertemukan kalian dengan segala hal, dengan maksud dan tujuannya. Tiada lain dan tiada bukan adalah memang untuk bersama-sama. Memang sebuah proses pembelajaran. Dia ada dalam hidup kamu pembelajaran, kamu dalam hidup dia pembelajaran, kalian sama-sama itu proses gitu. Ya. Proses. Meskipun memang proses itu tidak mudah, ya. Banyak rasa sakit, banyak hal yang harus dilalui, ya. Tapi rasa sakit itu akan kemungkinan berakhir, ya. Gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak yang ketakutan mengalami selama ini sulit, ya. Hubungan itu banyak yang mengalami sulit, ya. Pembelajaran itu prosesnya nggak mudah juga perjalanan kamu sama dia. Tapi, ya, hati yang selalu terbuka, hati tulus cinta kamu dan sayang kamu dan koneksi itu yang membuat proses dari hubungan ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kira-kira hubungan ini tuh kayak gitulah prosesnya, ya. Akan ada sakit tapi dihujungi dengan sebuah proses yang penuh dengan kebahagiaan dan pencapaian gitu, ya. Karena the world ada kesempurnaan akhir. Memang ada tujuan untuk saling dipertemukan. Intinya gitu. Sora, terus kapan dong dia akan bertemu dengan kamu? Kita akan pakai kartu dari waktu. Dan di sini juga ada astrologi dan sebagainya. Kita coba lihat, ya. Di sini macam-macam, ada astrologi, ada waktu dan sebagainya, ya. Kartu waktu kita lihat. Kapan sekiranya dia menemui kamu? Oke. Ada 3 hari atau 3 minggu lagi atau tanggal 3. Ya. Hari Minggu atau tanggal 1.
11 hari atau 11 minggu atau tanggal 11. 2 hari atau 2 minggu lagi. Wow, bagus sekali angkanya 1, 2, 3. Artinya ready memang 1, 2, 3 itu. 6 hari atau 6 minggu lagi. Jadi ada angka 1, 11, 3, 2, dan 6. Ya. Dan tadi kan selalu dibilang ya mingguan. Oke, kita akan coba, karena di sini nggak ada astrologinya, kita akan tambahkan dengan astrologi chart. Apakah astrologi yang mungkin keluar? Apa ini? Virgo, Aquarius, Taurus, Leo, Gemini, tutup mata, Heart, Gemini lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, dan Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Satu lagi deh, Cancer. Oke. Terus sekarang alfabetnya. Kita mau lihat alfabetnya. F, N, W, O, A, Q, H, F, P, U, I, V, I lagi, T, L, dan S. Nih, Sora taruh di tengah, jadi nanti kamu bisa lihat ya. Alfabetnya apa, bisa di pause dan bisa di zoom. Di pause, terus di zoom. Atau tinggal ulang sih, tadi Sora ngomong apa, di zoom gini, teret gitu. Ya, oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini, dan selalu berdoa yang terbaik akan terjadi sama hidup kamu. Ya, untuk yang personal reading ataupun pengen belanja gelang atau pengen belanja kartu dan sebagainya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.